Orang Kristen tuh sekalipun dikatain kafir, dia ambil kafir itu lalu dia bilang, kafir artinya kaya akan firman. Jadi orang Kristen itu melihat ejekan, olokan, hinaan atau sindiran-sindiran seperti itu, pandangan-pandangan yang ditujukan kepada kita diambil dengan enak saja. Kita tidak usah baper, kita tidak usah pikiran, kita tidak usah simpan-simpan, sebab hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, bukan oleh hal-hal seperti itu. Cara kerja Tuhan, asal ada orang dianggap rendah, justru Allah tinggikan dia. Suka-suka Tuhan. Allah berfirman, aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati, aku akan berbelas kasihan. Kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Saya mengucap syukur untuk ketiga kalinya saya ada di New Life Church di New Jersey. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur mengenal Bapak Pendeta Benny Rusli beserta keluarga. Hamba Tuhan ini memberikan satu teladan sangat penting bagi kami dalam hal menghormati, menghargai, menyambut hamba Tuhan. Saya bisa merasakan ada ketulusan, ada totalitas dalam melayani kami. Harusnya awalnya beliau, saya dapat informasi harus jemput saya jam 8 pagi waktu saya mendarat di bandara dari Los Angeles ke sini. Tapi beliau tidak tenang katanya. Akhirnya jam 6 walaupun kurang tidur, beliau punya beberapa aktivitas harian harus dikorbankan hanya untuk menyambut atau menjemput kami. Bagi saya ini satu teladan, karena bagaimanapun hamba Tuhan yang satu harus belajar dari hamba Tuhan yang lain. Alkitab berkata besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi Tuhan itu menolong kita juga melalui sesama kita. Nah saudara-saudara, dan saya bersyukur kemitraan saya dengan gereja Tuhan di tempat ini sungguh berjalan dengan indah. Dan tentu harapan kita tetap bermitra, bersaudara, bergandeng tangan sampai maut memisahkan kita. Seperti Rut berkata kepada Naomi, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku, tempat di mana engkau mati saya mau mati di situ. Artinya bahwa ada satu komitmen yang luar biasa untuk memulai segala sesuatu. Tanpa komitmen orang tidak bisa memulai, dan tanpa konsistensi yang kuat orang tidak mampu mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Jadi paket lengkap ini harus ada dalam kehidupan orang percaya. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak membuang waktu lagi, saya mengajak kita membuka Alkitab dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, kita hitung dalam hitungan ketiga. Atau saya hitung dalam hitungan ketiga, kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, saya ditugaskan berkhotbah hari ini di bawah tema faith atau iman. Nah saudara, menarik bahwa ayat yang baru kita baca adalah salah satu ayat dari ribuan ayat yang ada di dalam kitab suci yang bisa menjadi dasar untuk menyoroti topik iman, saudara-saudara. Berdasarkan ayat ini juga saya mengangkat subtema dari tema besar kita iman. Subtemanya adalah kualitas iman seorang perempuan kafir. Sekali lagi, ini subtemanya. Kualitas iman seorang perempuan kafir. Saya pakai kata kafir, saudara-saudara, karena kalau Anda belajar teks ini, apalagi dalam pandangan orang Yahudi, bagi orang Yahudi, yang non-Yahudi itu kafir. Begitu ya. Ini saya bicara dari sudut pandang orang Yahudi. Ya. Karena kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, dia ini seorang perempuan Sidon, kata Alkitab. Ya. Di ayatnya yang pertama dikatakan,
ayat 21 maksud saya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru dan seterusnya. Kalau Anda lihat data paralelnya di Markus 7 ayat 24 sampai ayat 30 dikatakan dia perempuan Yunani Siro-Fenisia. Nah, ini bangsa non-Yahudi, saudara-saudara. Dan bagi orang Yahudi, non-Yahudi itu kafir. Tidak satu iman dengan mereka, tidak satu pandangan dengan mereka. Mereka penyembah-penyembah ilah-ilah atau ala-ala lain atau berhala-berhala. Bukan penyembah Yahweh. Itu kira-kira garis besar pandangan orang Yahudi tentang orang kafir. Nah, kita di Indonesia sudah kenyang dengan istilah kafir, saudara-saudara ya. Beberapa oknum, saya menyebutnya oknum dari orang-orang Islam selalu menyebut Kristen kafir, ya, non-Islam kafir. Ya, tetapi ada orang Kristen tuh keren gitu loh. Sekalipun dikatain kafir, dia ambil kafir itu lalu dia bilang kafir artinya kaya akan firman. Jadi orang Kristen itu melihat ejekan, olokan, hinaan atau sindiran-sindiran seperti itu, pandangan-pandangan yang ditujukan kepada kita diambil dengan enak saja. Kita tidak usah baper, kita tidak usah pikiran, kita tidak usah simpan-simpan sebab hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, bukan oleh hal-hal seperti itu. Amin, kekasih Tuhan. Tetapi terakhir saya nonton yang keputusan dari NU ya di Indonesia ya, Nadatul Ulama itu mereka punya semacam sidang raya atau apalah begitu, kayak kongres begitu, sudah diputuskan tidak boleh menyebut non-Islam sebagai kafir. Itu sudah ada keputusan dari NU ya. Memang teman-teman NU itu keren. Kalau konteks saya di Indonesia, saya punya banyak teman dari NU, mereka sangat toleransi. Bahkan istilah kafir itu sudah ada aturan main, tidak boleh lagi dikeluarkan oleh orang-orang Islam, khususnya NU. Kalau yang lain saya tidak tahu. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat kontras dengan kita orang Kristen. Kalau Kristen menurut ajaran Yesus, ya, bahkan orang Yahudi yang sebenarnya mau taat akan Tuhan, itu dilarang keras menyebut orang kafir. Mari kita bandingkan dengan satu data di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 22. Nanti istri saya bisa bantu baca, hanya pembanding. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dilemparkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Ya, itu jadi tidak boleh. Tuhan Yesus bilang jangan terlalu gampang mengatakan orang kafir. Jadi kalau tema saya mengatakan atau subtema saya mengatakan belajar dari kualitas iman seorang perempuan kafir, kita tidak sedang menghakimi perempuan ini. Hanya mau kasih tahu bahwa orang yang dipandang sebelah mata, orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap enteng, kadang-kadang orang-orang seperti ini nih yang ala promosi dia, Allah angkat dia, Allah pakai dia, dan melalui dia, saudara-saudara, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Makanya kepada jemaat di Korintus itu, Rasul Paulus ingatkan mereka, kamu ingat saja masa lalu kamu. Kita ini kan bukan siapa-siapa. Dalam 1 Korintus 1, mulai ayatnya yang ke-25, di sana Rasul Paulus ingatkan jemaat Korintus, sekalipun jemaat ini dipenuhi dengan karunia-karunia yang luar biasa, sehingga harus ada bimbingan khusus kepada gereja ini dari Paulus. Tapi Paulus mau kasih ingat supaya jangan ada kesombongan rohani, sekaligus menghormati anugerah Tuhan yang luar biasa. Paulus bilang, tolong lihat sejarah. Dari mana kamu diambil? Seperti Raja Daud berkata dia tahu dari mana dia diambil. Dari antara binatang-binatang, dari antara kambing domba. Allah pakai menjadi pemimpin nomor 1 di Israel. Jadi ini ada sejarahnya. 1 Korintus 1 mulai 25 firman Allah bilang begini. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. 25 ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia.
dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 26, perhatikan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tetap tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Iya, siapa sih kita gitu kira-kira? Siapa sih kalian ingat kita nih tidak banyak orang hebat, tidak banyak orang pengaruh, tidak populer. Tetapi yang tidak populer, tidak berpengaruh, bahkan sering dipandang rendah. Ini yang dipromosi Tuhan. Inilah Tuhan, kita punya cara kerja nih luar biasa. Ayat 27, sama-sama baca jemaat ya. Saya hitung 27, 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tambah lagi 28, sama-sama ayat 28, 1, 2, 3. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan itu memang sering terjadi kalau saya lihat cara kerja Tuhan. Asal ada orang dianggap rendah, justru Allah tinggikan dia. Suka-suka Tuhan. Allah berfirman, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Raja Daud itu sebenarnya orang yang tidak dianggap, saudara-saudara. Sampai dia pernah dalam Mazmur, dia berkata, sekalipun ayah dan ibuku membuang aku, menolak aku, Allah tetap menyambut aku. Memang anak ini kurang dianggap. Anda bisa bayangkan acara begitu penting, ya, persiapan mau pelantikan, menggantikan Saul, semua saudaranya dihadirkan, dia tidak diikut sertakan. Bahkan para teolog menafsir bahwa memang anak ini di mata papanya, di mata mamanya, di mata saudara-saudaranya, dia memang tidak ada arti. Sampai di mata hamba Tuhan pun Samuel yang namanya manusia bisa salah menilai. Pendeta bukan malaikat, saudara-saudara. Pendeta bisa salah menilai. Samuel lihat satu persatu mulai dari Eliab, Elishama dan seterusnya. Abang-abangnya Daud itu. Samuel bilang, wah pasti ini nih. Dari body kelihatan keren nih. Wah tinggi, proporsional sekali. Cocok jadi raja. Karena serdadu-serdadu semua kan. Dilihat. Tuhan bilang bukan. Dari 1 sampai 7 meleset semua. Lalu Tuhan bilang apa sama Samuel? Kau melihat yang di luar, aku melihat sampai kedalaman hati. Amin. Saya pribadi, saya jujur di depan teman-teman keluarga besar New Life Church di tempat ini. Saya sebagai pendeta kadang-kadang kayak Samuel juga pernah. Lihat orang kayak, ini kayaknya bahaya. Yang saya bilang bahaya ini justru dipakai Tuhan. Yang saya bilang bagus ini, aduh penjahat. Di situ saya tahu, aduh memang manusia. Saya kan tidak ada karunia penglihatan. Saya tidak ada karunia. Samuel punya karunia aja bisa salah. Apalagi Mel Atok. Serius saudara-saudara. Saya lihat ini begini, saya sudah menghakimi begitu. Ini jujur di hadapan Allah. Saya tidak tahu dengan pendeta lain, tapi saya pernah alami itu. Dan saya harus bertobat. Harus bertobat pendeta. Jadi saya lihat, aduh kayaknya begini-begini. Ternyata ini baiknya minta ampun. Saya lihat ini baik karena selalu shalom pakai tunduk begini. Aduh pinjam uang tidak ganti-ganti sampai sekarang. Tapi ya itulah. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur punya Allah yang hebat, yang selalu meninggikan orang-orang yang mau merendahkan diri. Karena itu rumus kitab suci, siapa meninggikan diri direndahkan, siapa merendahkan diri ditinggikan. Jadi kalau New Life Church tetap ada dalam prinsip itu, Anda jangan heran suatu saat Allah promosi gereja ini, Allah angkat demi kepentingan kerajaan Allah. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan pengalaman iman,
atau kualitas iman dari perempuan ini, kita akan belajar lebih dalam seputaran iman. Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang iman ya. Sebenarnya iman itu kalau kita belajar dari firman Allah, ada iman itu yang namanya saving faith. Saving faith itu iman yang menyelamatkan. Apa definisi saving faith? Saving faith adalah iman yang menyelamatkan orang-orang berdosa yang tidak layak, yang tidak pantas, yang seharusnya masuk neraka. Tapi anugerah Allah, belas kasihan Allah, anugerah Allah memberikan dia iman sehingga kemudian dia bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita semua percaya ya, kita selamat karena anugerah, amin. Kristen tidak percaya ajaran sesat yang namanya salvation by works. Kita percaya salvation by grace, salvation by faith. Keselamatan hanya karena anugerah, keselamatan hanya karena iman. Dari mana iman itu kita dapat? Alkitab berkata kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya tapi juga untuk menderita. Berarti untuk bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan kemudian menderita mati di Golgota, membayar segala dosa kita. Iman seperti itu dikaruniakan oleh Allah dan itu yang namanya saving faith. Amin. Tapi ada yang namanya historical faith. Historical faith adalah iman yang mempercayai bahwa semua cerita di dalam kitab suci itu benar-benar peristiwa asli. Itu peristiwa benar-benar kejadian, bukan dongeng. Kontras dengan Kristen-Kristen tertentu, saya menyebut Kristen dulu. Ada Kristen itu ada kelompok liberal yang tidak mempercayai kitab suci. Mereka bilang mujizat Musa membelah lautan, Laut Kolsom itu palsu. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki belum terhitung perempuan dan anak-anak dengan 5 roti dan 2 ikan, itu palsu. Sebenarnya itu bukan mujizat. Waktu Yesus berdoa, mereka punya roti sendiri katanya. Lalu mereka mulai ambil dari kantong mereka, jadi dikumpulin banyak. Alkitab secara jujur mengatakan tidak ada makanan. Itu mutlak mujizat. Kita mempercayai ada orang nama Elia dan Henok yang betul-betul diangkat hidup-hidup ke surga. Oh iya, itu melawan hukum gravitasi. Gravitasi itu kita lompat, gaya tarik bumi harus kembali ke sini. Elia tak angkat, tidak turun-turun sampai sekarang. Dan nanti dalam pengangkatan gereja menurut 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya 16-17 kita semua juga akan mengalami periode itu bagi yang percaya. Saya ketemu teman pendeta kemarin baru khotbah di tempat saya, pendeta dari Gemit. Dia berdoa dia minta mati 60 tahun. Kalau Pastor Benny pernah minta meninggal umur berapa Pak? Pernah enggak? Kalau saya pernah soalnya. Belum pernah ya. Ada tuh yang minta 60, dia bilang gak mau lama-lama soalnya dia asam urat kan. Jadi dia bilang aduh gak usah lama deh, parah nih. 40 aja udah susah begini. Jadi dia berdoa minta meninggal 60. Saya ke Timika, KKR di Timika. Saya ketemu tempat senior saya dari GSJA, Pendeta Rudy Pelupesi. Dia minta meninggal 100 tahun. Dan beliau kayaknya sudah mau 90 ya. Dia minta 100. Nah saya dan istri ini minta bukan 100. Kami minta enggak mati. Serius Bapak ya, kan ada ayatnya. Saya minta tuh terangkat, ngapain mati? Kan soal Bapak mengabulkan atau tidak ya suka-suka Bapak dong. Kan anak boleh minta. Dan minta kan selalu tutup dengan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kan begitu. Saya udah minta sama Bapak di sorga, jadi saya kasih tahu teman-teman saya ini termasuk pendeta Rudy Pelupesi di Timika itu. Saya bilang, Om, saya ini justru minta nggak mati Om. Karena ayat ini nih, tolong baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda yaitu penghulu malaikat berseru kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya 1 Tesalonika 4, bersama-sama dengan 16, Tuhan. 17 langsung.
Ya, itu yang dibacakan. Jadi tujukan supaya jemaat tahu ada itu ayat. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Jadi itu diangkat hidup-hidup. Saya mau masuk di kloter itu tuh. Ini sekarang baru 44. Saya rasa tidak lama lagi Yesus kembali. Saudara kalau baca kitab suci, di Wahyu aja. Wahyu 22, catat aja nggak usah baca ayatnya. Di ayat 7, ayat 12, ayat 20, 3 kali Yesus ngomong kepada Yohanes di Pulau Patmos, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Nabi, Rasul, apalagi Tuhan sendiri, kalau ngomong sesuatu lebih dari 2 kali, itu serius banget. Dia tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku berapa kali? 3 kali, karena kasih itu sangat serius untuk kepentingan pelayanan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan bisa tahan banting, tanpa itu kabur semua. Nah kalau dia mengatakan aku segera datang, itu benar-benar segera. Dan itu berita Yohanes terima di Pulau Patmos antara tahun 90 sampai 95 Masehi. Sekarang 2025 Masehi. Logika hitung-hitungan manusia saja. Kalau 90-an Masehi saja Yesus berkata segera. Apalagi 2025, maka saya yakin lebih dekat kepada hari itu. Hanya saja hari itu hanya Tuhan yang tahu. Kita kan tidak tahu. Jangan coba-coba percaya pendeta yang tutup mata. Tuhan bicara pada saya, Yesus akan datang bulan Agustus 2025. Pasti bohong. Karena Yesus bilang tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun tahu. Amin. Jadi kenapa tidak boleh ada yang tahu? Supaya kita super berjaga-jaga. Ekstra berjaga-jaga. Karena tiba-tiba dia datang. Saudara belajar tidak itu bom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom itu. Itu ternyata sudah biasa pesawat jenis itu lalu lalang di langit Hiroshima dan Nagasaki. Jadi orang anggap biasa. Mereka biasa kok pesawat kayak gini lewat-lewat. Tanpa mereka menyadari pesawat yang mereka anggap biasa. Yang sama seperti biasa lalu lalang sedang bawa bom. Ingat baca itu peristiwa Sodom dan Gomora. Itu terjadinya matahari lagi terbit. Bagus cahaya lagi. Tiba-tiba hujan api. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Pacific Palisades kemarin. Di California. Yang kebakaran itu seperti apa. Tetapi menurut saya kalau kita bandingkan dengan peristiwa-peristiwa Alkitab. Memang itu mengerikan. Ya. Maka dari itu kita memang harus super siap Bapak Ibu jemaat terkasih. Amin, kekasih Tuhan, kita harus super siap. Jadi saya berdoa kalau bisa Tuhan tolong supaya saya jangan mati ya. Jadi sekali lagi, tapi itu kan suka-suka Tuhan. Sebab kalau di NTT kalau meninggal tuh makan biaya saudara. Harus makan lah, itu harus duduk kumpul-kumpul. Kalau di NTT namanya mete-mete, begadang. Duduk, tapi kita nyanyi-nyanyi penyembahan ya. Kalau kami pergi di Sulawesi bukan penyembahan, disko-disko di depan peti jenazah. Darah Yesus berkuasa. Iya teman, di Kalait, saya khotbah dalam 1 abad Kalait di Sulawesi Utara. Ada peti jenazah di situ, lagu tripping. Wow! Di depan, ini kalau saya yang mati saya bangkit, saya cekik satu-satu. Kita so mati bukan ngana menangis, disko lagi. Wow! Itu kalau saya mati saya bangun kau habis. Ya itu hanya sedikit joke, tapi itu kisah nyata, bukan saya karang-karang. Saya lihat dengan mata kepala, awalnya lihat di TikTok, saya lihat langsung, ternyata ada di sini betul. Orang mati disko-disko. Kalau kami di NTT mati mana ada disko-disko, menyembah semua. Menyanyi benar. Mampirlah dengar doa. Dan itu harus ada kopi sama roti keluar. Harus. Kalau roti belum keluar, kopi belum keluar, lagunya diganti. Melayani, serius. Melayani, lebih sungguh. Sudah ref juga belum keluar, kita nyanyi sambil bersin. Melayani, kopi. Itu tuan rumah sudah tahu tuh. Harus kasih keluar. Nah saudara, tapi itu kembali kepada kedaulatan Allah. Itu historical faith. Jadi ada orang yang diangkat hidup-hidup. Dan kita nanti kalau Allah izinkan kita diangkat.
Tetapi ada yang namanya practical faith. Nah, berkaitan dengan iman dari perempuan ini, di mana Yesus sendiri mengatakan, ibu besar imanmu. Nah, disinilah letak practical faith. Practical faith adalah iman yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan ini ada kategori iman besar, iman sedang, iman kecil. Dan itu sangat ditentukan oleh keintiman kita dengan Allah. Saving faith semua bisa punya, historical faith oke. Tapi practical faith, iman yang harus kita miliki dengan tujuan bagaimana kita bisa berkemenangan menghadapi pergumulan hidup, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pelayanan, dan lain sebagainya. Dibutuhkan yang namanya practical faith. Sekali lagi, itu sangat ditentukan oleh kesalehan kita, keintiman kita dengan Allah. Jangan mimpi punya practical faith kalau tidak punya keintiman dengan Allah. Jangan mimpi punya practical faith kalau tidak punya kehidupan doa yang kencang. Jangan mimpi punya practical faith kalau tidak hidup dalam kekudusan. Susah. Banyak orang sudah membuktikan. Saya pernah dalam sebuah KKR. Hujan sudah lebat luar biasa. Maksudnya sudah gejala mau hujan lebat ini. Di bagian sana sudah lebat. Di lokasi KKR ini belum. Tapi awan tebal. Seorang majelis, bukan pendeta, opa-opa. Mungkin umur mau 80-an kah? Dia berdoa, dia Bapa di surga, terpujilah namamu, kami mau KKR. Dalam nama Tuhan Yesus hamba perintahkan awan ini pindah. Awan ini pindah. Itu pindah benar-benar di mata kepala saya. Saya pengkhotbahnya. Dia doa pembukaan. Sampai selesai. Soalnya alat-alat sound system semua kalau hujan habis itu. Dia suruh pindah. Pindah. Saya bisa lihat awannya pindah betul. Ini practical faith. Saya pernah disantet. Ya. Disantet, benar-benar disantet berkali-kali. Saya lebih ke KKR, itu ada bola api di atas. Di NTT itu ada namanya bola api. Tukang santet di NTT namanya Swangi. Sama dengan Indonesia Timur. Itu orang kirim bola api. Lalu saya pernah juga 70 Swangi atau 70 tukang santet datang beribadah. Mau mengacaukan KKR kami. Bukti bahwa mereka santet atau mereka alat setan. Waktu mereka datang, mereka berjabat tangan sama Asher. Mereka bilang apa? Salam, setan udah datang nih. Asher ketakutan, lari lapor kami di rumah pendeta. Kita lagi doa persiapan. Gila, orang datang biasanya salam, puji Tuhan kami bersyukur. Enggak, salam, setan udah datang. Bayangkan. Istrinya agak lama, istri setan sini. 70. Sementara mereka datang, akhirnya yang pemimpinnya keluar bikin ritual di luar gereja. Saudara, ibadah cancel. Karena binatang dari mana saja masuk di gereja dari jam 7 dibersih-bersihkan sampai jam 12 lewat sampai jam 1. Saya khotbah antara jam 1:30. Bayangkan kalau tidak ada practical faith. Saudara, apa yang terjadi? Saya tantang mereka. Saya bilang santet saya, kalau saya mati, Yesus tidak menyertai saya. Santet saya, tiba-tiba meledak. Tuh, lari itu satu yang sedang bikin ritual di samping gereja. Tinggal sisa yang 69 kan. Saya bilang bertobat, maju. Bukan berdiri, berlutut. Saya jamah satu-satu. Tujuannya saya ini memang agak darah tinggi dulu. Sekarang darah mulai rendah. Tapi nggak tahu kalau sudah mulai makan steak begini mungkin agak naik. Itu akhirnya bukan saya jamah, saya jambak. Emosi saya. Dalam nama Yesus makanya kalau dari tadi ibadah jangan pakai acara santet-santet. Emosi. Saya yakin itu dosa sih, tapi udah marah gimana dong. Orang kalau KKR lu jangan ganggu apa. Ya kan. Saya mau ini di tempat lain lagi. Sama ini. Itu teman saya mati. Mati disantet. Kita lagi persiapan mandi-mandi. Ada satu rumah yang tampung kita, namanya pedalaman kan. Rumah tampung kita, jadi kita lagi mandi siapin, tiba-tiba ada lari-lari di atas. Langsung tuan rumah bilang begini,
Bapak Ibu kalau lihat ada yang lari-lari di atas, saya jelaskan ya supaya jangan kaget ya. Saya ini mantan santet, saya bertobat. Teman-teman yang dulu benci saya, tiap hari saya diserang. Apalagi kalau ada hamba Tuhan, parah banget. Sementara kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba teman saya ini kejang-kejang di tempat tidur. Tiba-tiba kaku begini, kita pegang napas, nadi semua, tidak ada. Saya udah harus berkhotbah. Tim pendoa tuh memang saya lihat itu orang-orang punya practical faith luar biasa. Ibu-ibu kebanyakan. Mereka menyembah di depan orang yang sudah mati ini. Menyembah. Saya bilang, saya juga ikut doa tapi ini harus khotbah. Kalian lanjut ya. Sementara saya khotbah, tiba-tiba anak itu masuk hidup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hai ibu, besar imanmu. Saudara jangan pikir ini hanya bisa hamba-hamba Tuhan A, B, C yang terkenal-terkenal itu. Anda dan saya kalau punya keintiman dengan Allah, maka percaya. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Beberapa hal mau saya soroti berkaitan dengan kualitas iman dari perempuan yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi ini. Yang pertama, saudara-saudara, iman perempuan ini versus iman orang Israel. Yesus tuh ulang-ulang terkagum-kagum dengan orang non-Israel, orang yang dianggap kafir, tapi imannya lebih hebat dari orang Israel. Ini orang datang dari mana? Sidon dan Tirus. Yesus bilang apa? Kepada orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11. Mulai ayatnya yang ke-20, Yesus mengecam orang-orang Israel yang sekalipun melihat mujizat tapi tidak bertobat. Yesus bilang kalau ini terjadi kepada orang kafir, mereka sudah bertobat, tapi kalian tidak bertobat, hukuman kalian lebih berat. Perhatikan Injil Matius pasal 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Saudara lihat kota-kota apa saja, ini kota Israel semua nih. Perhatikan ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Baitsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Amin. Orang kafir lebih cepat bertobat daripada kalian orang Israel. Saya bikin mujizat di mata kepala kalian sendiri, kau tidak bertobat. 22. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sampai di situ. Jadi saudara lihat di sana, bahwa iman orang ini adalah iman yang luar biasa. Sekalipun dia orang kafir, non-Israel. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertanya dari mana asal iman ini? Saya menjelaskannya dalam dua sisi. Sekali lagi, dari sisi Tuhan, percayalah iman itu dikaruniakan. Amin. Tapi dari sisi manusia, iman itu bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya yakin saudara-saudara, nama Yesus, berita tentang Yesus sudah didengar oleh perempuan ini. Makanya inilah yang membuat dia melangkah datang kepada Tuhan. Apa yang membuat Bapak Ibu datang kepada Tuhan, bergereja di tempat ini atau di gereja-gereja lain dimanapun, sepanjang kita berdiri atas firman Allah, jujur menyampaikan firman Allah, jujur menyampaikan berita Injil, saya percaya gereja itu bisa penuh gara-gara orang-orang yang dikaruniakan iman oleh Allah. Melalui apa? Firman Allah. Gereja pertama, Bapak Ibu kalau nanti kita mau masuk hari Pentakosta nih, ya, gereja pertama itu lahir bukan karena tiupan angin keras. Ada 3 fenomena di hari Pentakosta pertama gereja lahir. Tiupan angin keras, lidah-lidah api, glosolalia, bahasa lidah. Ini tidak melahirkan gereja. Coba periksa. Apakah gereja lahir karena 3 perkara ajaib ini? No. Lalu gereja lahir karena apa? Khotbah Simon Petrus. Amin. Apa yang membuat 3.000 orang dibaptis? Khotbah Simon Petrus. Amin. Jadi saudara, iman bertumbuh dari mana? Dari khotbah. Makanya kenapa firman Allah di gereja-gereja harus ditonjolkan betul-betul. Pendeta-pendeta mesti extra time berdoa dan belajar. Kenapa Stefanus dan kawan-kawan dipilih? Karena Petrus dan rasul-rasul harus konsentrasikan diri mereka kepada firman dan doa.
Saya bersyukur punya istri yang sangat aktif. Kunjungi jemaat ini itu, saya juga kunjungi. Tapi memang saya harus banyak mempersiapkan diri untuk firman. Saudara yang diberkati Tuhan, belajar di bandara tuh baca, ya, di pesawat baca. Saya paling banyak baca tuh ajaran-ajaran, sehingga kalau kita khotbah menolong umat, iman bertumbuh dari situ soalnya. Bukan hanya dilahirkan dari firman, tapi bertumbuh dalam firman. Makanya Anda lihat di Kisah 2 mulai ayat 41, di sana diterangkan bahwa mereka yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis. Lalu kebiasaan mereka hari-hari apa? Perhatikan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi 3.000 jiwa di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 itu datang karena perkataan Petrus. Lalu ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Beberapa hal yang coba Kisah Rasul 2 ayat 42 tunjukkan dulu. Saya mau persoal. Saudara perhatikan ini ayat. Mereka bertekun dalam apa? Yang paling pertama apa? Pengajaran rasul-rasul. Baru belakangan ada doa, memecahkan roti, nanti ada mujizat. Tapi yang paling ranking 1, pengajaran rasul-rasul. Di gereja Tuhan yang saya gembalakan, kita bahas kitab Kejadian aja 5 tahun baru beres. Karena itu kaya banget. Kaya banget. Sekarang saya lagi bahas 2 Timotius, baru sampai di 1 Timotius 5. Itu bahas ayat per ayat. Jadi memang jemaat diperkaya dengan firman. Soal mujizat apa, jangan ajar Tuhan, dia sanggup melakukan yang terbaik. Yang penting imannya timbul dulu. Dari mana perempuan ini bisa datang? Karena mendengar tentang Yesus. Amin, kekasih Allah. Jadi yang menarik orang itu Tuhan, ya, tetapi Tuhan menariknya pakai firman. Kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 10, saudara baca ayat 13 sampai ayat 15, baca di rumah saja. Dia bilang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar? Bagaimana dia mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau dia tidak diutus? Maka dari itu saya bersyukur ada di gereja ini. Mungkin dari sudut manusia, oh saya dengan Pak Beni teman. Tidak, saya diutus ke sini. Saya diutus ke sini. Untuk menyampaikan kebenaran ini kepada Bapak Ibu sekalian. Banyak-banyaklah baca Alkitab. Banyak-banyaklah intim sama Tuhan. Maka Anda akan lihat, Anda punya practical faith. Besar imanmu Bapak, besar imanmu Ibu, besar imanmu Bapak Pendeta, besar imanmu kawan-kawan pelayan, besar imanmu. Yang kedua, yang saya mau soroti bagi jemaat semua yang saya catat di sini ya. Iman yang besar ini perlu ada untuk menghadapi peperangan rohani. Saudara tahu gara-gara apa perempuan ini datang? Anaknya kerasukan setan. Coba ayat 22 dari Lukas 15, baca sekali lagi sampai 23. Matius 15, sorry maksud saya. Matius 15. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Karena anakku perempuan kerasukan setan. Dan sangat menderita. Dan sangat menderita, sampai di situ. Saudara lihat, ini iman perlu untuk peperangan rohani. Siapa musuh kita? Iblis. Musuh kita bukan gereja lain. Musuh kita bukan sesama pendeta. Musuh kita bukan sesama pelayan. Musuh kita bukan mertua. Musuh kita bukan menantu. Kalau Anda masih memusuhi orang, Anda dan saya jatuh pada peperangan yang salah. Dan pasti kita ditipu setan. Paulus membahas peperangan rohani di Efesus pasal 6 itu. Ayat 10 sampai ayat 20. Pulang baca di rumah. Saudara tahu, Paulus sedang membahas itu. Paulus ada di mana? Di penjara. Siapa yang memenjarakan Paulus? Manusia. Tapi Paulus tidak memprovokasi orang Efesus. Lawan kita adalah manusia. Lawan kita adalah pemerintah Roma. Lawan kita adalah Yahudi yang anti aku itu. Tidak. Lawan kita adalah setan. Amin. Jadi kalau ada orang benci kita, perangi setan di balik dia. Kalau suami kita bikin aneh-aneh, perangi setan di balik suami.
Jangan tunjuk di dia, kau nih setan. Bukan, itu bahaya itu. Itu perangi setan di balik dia. Kekasih Allah. Ya, dia tidur malam, diam-diam, ulurkan tangan, jamaah Tuhan. Segala kuasa-kuasa gelap keluar. Dulu ada pendeta saking semangatnya mengusir setan tahun berapa tuh? 90-an. Karena terlalu banyak nonton film di Indosiar. Maka dia usir setannya bukan cuma setan. Kami usir segala roh jin dan jun. Tuyul dan bayul dalam nama Yesus. Jin iya, tuyul iya. Tapi Mbak Yul sama Jun kan. Kami usir segala roh jin dan jun, tuyul dan bayul, jini oh jini, Panji Millennium, semua film dia hantu. Haleluya. Saudara, kita jangan perangi manusia. Amin. Betul, ada orang-orang jahat sama kita, tapi kita tenang, berlutut, perangi. Alkitab berkata kalau Tuhan berkenan kepada hidup seseorang, musuh bisa jadi teman. Musuh bisa jadi teman. Kalau Tuhan berkenan pada jalan kita. Saya sudah ketemu banyak orang marah-marah. Saya telepon dia, bingung dia. Tegur saya, ketemu saya sapa duluan. Salam bro, bingung dia. Apalagi budaya kami orang timur kan, ketemu cium hidung. Laki-laki perempuan itu biasa tuh, itu bukan mesum, itu budaya dan itu kekerabatan. Saya satu bapak, saya cium dia kaget. Aduh Pak Mel, padahal dia nih yang paling ngomong saya nih. Alkitab yang taruh bara api di kepala. Pembalasan hak Tuhan, bukan hak kita. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, iman yang besar ini kita ya kontraskan dengan keadaan yang tidak nyaman. Sudah lihat waktu perempuan ini mau datang, murid-murid bilang, usir dia dong Tuhan, ribut. Coba lihat ayat 23, tolong baca. Tetapi Yesus sama sekali. Ulang, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, tidak nyaman. Dia berteriak minta tolong, Yesus diam. Sudah begitu lagi murid-murid bilang sama Yesus, usir dong, mengganggu sekali. Tapi dia tetap berteriak, lanjut 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi Terus? perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Terus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sampai di situ. Nah ini anjing di sini mempertegas istilah yang populer kalangan itu bagi non-Yahudi. Jadi ini bukan makian loh ya. Yesus tidak maki dia. Yesus sedang menguji dia. Semua ujian iman ini, keadaan tidak nyaman, tetapi dia terobos. Ini baru iman. Kalau orang iman tidak beres, aduh, jangankan keadaan tidak nyaman. Khotbah keras aja dia udah nggak tahan. Apalagi yang Pak ini kita khotbah ini pakai firman loh, firmannya Allah. Dia bilang kayaknya pendeta nih sentimen banget sama gua. Kata siapa orang baru datang dari NTT? Mana saya tahu saudara punya urusan di New Jersey. Amin. Miliki iman tuh yang dewasa, besar tuh pasti dewasa. Jadi tidak gampang tersinggung, tidak telinga tipis, tidak baper. No, silakan lu mau ngomong apa, gua tetap ada dalam peperangan rohani. Dan aku punya prinsip, sekali Yesus tetap Yesus, sekali maju tetap maju. Lu mau ngomong apa kayak gua maju. Waktu dia omong begitulah, waktu Yesus bilang begini, ibu besar imanmu. Seketika itu juga anaknya sembuh. Poin terakhir, memang kita nih harus cari pujian Allah, bukan pujian manusia. Kita datang ke sini ngapain? Puji Tuhan, tapi berharap Tuhan puji kita. Tuhan bisa puji kita. Anda lihat Tuhan puji iman perempuan ini. Tuhan pernah puji kualitas iman Ayub di depan setan. Nanti di akhir zaman hamba-hamba Tuhan yang baik itu, yang dapat 5 talenta dan beberapa talenta yang melipat gandakan talenta. Tuhan bilang apa? Mari hambaku yang baik, hambaku yang setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita cari pujian Allah, gak usah pujian orang. Saya peduli amat sama pujian orang. Karena kalau biasa orang minta dipuji itu makam puji. Indonesia Timur bilang, orang begini paling cepat tumbang. Saya tutup dengan ayat ini, 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 10, 17 dan 18. Perhatikan.
Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. 18 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, kita datang sini memuji Dia, tapi Dia dari surga juga sedang memuji kualitas iman kita. Kualitas para pelayan, mulai dari song leader, singer, pemusik, multimedia, kita semua tanpa kecuali. Kita tidak cari pujian Bapak Gembala, kita cari pujian dari Tuhan Yesus. Dan ingat saudara, ini bukan ajaran tambah 1 ayat, ini tambah tajam. Yohanes 12, serius ini tambah nih. Yohanes 12 ini muncul tiba-tiba. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Tunjukkan supaya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oh haleluya. Anda tetap dukung gereja ini, amin. Tetap tulus sebab kita cari pujian Bapa, cari pujian Yesus. Dia hormat Anda. Pak Lurah tidak hormat Anda, pemilik surga hormat Anda. Pusing amat. Saudara siap mencari ini? Ini yang membuat iman kita tambah dahsyat. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri jemaat terkasih. Petugas pelayan ada di depan. Tuhan sangat baik. Haleluya.